Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Kabarnya hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa. Selalu bahagia. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah bahagia. Baik. Sebelumnya Pak akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Jadi hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, salah satu dari kalian meminta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ali untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ali sudah memimpin kita dalam doa. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mengkonstruksi dan mengurai bangun rumah. Nah, sekarang perhatikan gambar yang terdapat pada layar. Di kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang bangun rumah. Nah, sekarang menurut kalian, berdasarkan gambar-gambar tersebut, gambar yang pertama ini nama bangunnya apa? Yang kedua, ketiga yang Nah, dari kedelapan bangunan tersebut, bangun ruang mana saja yang dapat digelindingkan? Lalu bangun ruang mana saja yang dapat ditumbuk? Dari kedelapan bangun ruang tersebut, adakah bangun ruang yang semua sisinya sama? Ada. Yaitu bangun kubus. Ada berapa sisi pada bangun kubus? Ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi samping kiri, ada sisi samping kanan, ada sisi atas, dan ada sisi bawah. Baik, selanjutnya, pernahkah kalian melihat bangunan yang terbuat dari kontainer? Tahu kontainer? Jadi di Batu, Kota Malang ada sebuah perpustakaan yang terbuat dari kontainer. Nah, silakan kalian perhatikan gambar perpustakaan Amin yang terdapat di Batu, Kota Malang. Bangunan tersebut ini terbuat dari kontainer. Nah, menurut kalian, bangunan apa saja yang menyusun bangunan tersebut? Lalu ada bangunan yang menyerupai kubus. Nah, seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, dan balok serta gabungannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu menentukan hasil mengkonstruksi bangun kubus, balok, dan gabungannya. Lalu yang kedua, menentukan hasil mengurai bangun kubus, balok, dan gabungannya. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berharap agar kalian tetap semangat
dan tetap berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya Pak akan menampilkan video pembelajaran tentang mengurai dan mengkonstruksi bangun, ruang, kubus, dan balok. Sudah siap untuk menyimak video pembelajarannya? Sudah. Sebelumnya kita tepuk siap terlebih dahulu. Tepuk siap. Selalu ikut akan peraturan siap. Baik, silakan simak video pembelajarannya. Untuk hal-hal penting silakan kalian catat dari apa yang disampaikan dari video pembelajaran. Mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang. Berikut adalah bangun gabungan. Bangun gabungan ini akan kita pisahkan atau kita urai. Jika dipisah menjadi 3 balok. Kegiatan ini disebut dengan mengurai bangun ruang. Memisah gabungan bangun ruang tertentu seperti kubus atau balok untuk mengetahui banyak bangun ruang yang menyusunnya. Selanjutnya, berikut adalah 3 kubus. Jika digabung menjadi seperti berikut. Ini disebut dengan bangun gabungan. Kegiatan ini disebut dengan mengkonstruksi bangun ruang. Menggabung bangun ruang tertentu seperti kubus dan balok sehingga terbentuk gabungan bangun ruang yang bervariasi. Baik, selanjutnya kalian akan bereksplorasi dengan beberapa bangun yang akan Pak bagikan pada masing-masing kelompok. Dari setiap kelompok akan mendapatkan bangun kubus dan balok dengan jumlah yang sama. Baik, dari setiap kalian sudah mendapatkan bangun kubus dan balok pada masing-masing kelompoknya. Sekarang silakan kalian siapkan 3 bangun kubus. Lalu kalian susun ketiga bangun kubus tersebut dengan susunan yang berbeda. Nah, ingat bahwa kubus itu setidaknya menempel satu sisi penuh dengan kubus yang lain. Nah, setelah kalian menyusun ketiga kubus tersebut, silakan kalian gambarkan bentuknya pada komputer tangan kalian masing. Bagaimana sudah? Baik, selanjutnya tantangan berikut kalian akan menyusun susunan bangun yang baru dengan menggunakan bangun balok. Nah, sekarang masing-masing kelompok siapkan 2 balok dan 2 bangun kubus. Silakan kalian susun dan temukan beberapa cara yang berbeda dalam menyusun bangun tersebut. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Tanamkan
perhatikan susunan bangun yang terdapat di meja depan kalian ini. Nah, sekarang amati susunan bangun tersebut. Menurut kalian bangun tersebut tersusun atas beberapa kubus? Ya, 4. Jadi ada berapa kubus yang menyusun susunan bangun tersebut? Ada 4. Ada yang di atas, ada yang di depan, ada yang di samping, ada juga yang di bagian bawah. Bagaimana caranya untuk bisa melihat bangun kubus yang tidak terlihat di bagian belakang? Dengan cara kita bisa mulai. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 bangun kubus yang menyusun susunan besar. Nah, sekarang silakan kalian amati gambar yang terdapat pada layar. Ada berapa kubus yang menyusun bangun pada gambar tersebut? Nah, diskusikan dalam kelompok kalian. Silakan kalian menganalisis gambar tersebut dan tentukan ada berapa banyak kubus yang menyusun bangun pada gambar tersebut. Ya, ada berapa? 15. Baik, jadi ada 15 kubus. Pada susunan yang pertama ini terdiri dari 3 bangun kubus. 1, 2, 3. Ini susunan yang terdapat pada lantai yang pertama. Lalu pada lantai yang kedua terdapat 2 bangun kubus. Nah, pada susunan yang kedua, baris yang kedua, pada lantai yang pertama terdapat 2 bangun kubus. Pada lantai yang kedua terdapat 2 bangun kubus, dan pada lantai yang ketiga terdapat 1 bangun kubus. Selanjutnya silakan kalian perhatikan susunan bangun yang terdapat pada gambar tersebut. Ada berapa banyak makhluk yang menyusun bangunan pada gambar tersebut? Ya. Ada 15. Ada 14. 14. Jadi ada 14. Mari kita hitung sama-sama. Mari kita hitung. Pada susunan yang pertama ada 2. Susunan yang kedua ada 2 ditambah 2 4. Pada susunan yang ketiga ada 1. Berarti satu susunan ini terdapat 5 bangun. Oke. Nah, sekarang untuk susunan yang kedua, susunan tingkatan yang kedua. Pada susunan yang pertama ada berapa? 5. Susunan yang pertama ada yang ini dulu, susunan yang di bawah. Yang berada di lantai 1 nya ada 2. Di lantai 1 ada 2. Lalu di lantai 2 nya ada 2. Ada 1, ada 2. Sedangkan di lantai 3 nya tidak terdapat bangun balok. Berarti pada susunan yang kedua ada berapa jumlahnya? 4. Susunan yang pertama tadi ada 5. Susunan yang kedua ada 4. Berarti totalnya sudah 9. Nah, sekarang mari kita hitung pada susunan tingkatan yang ketiga. Pada susunan yang pertama ada berapa? 2. Yang berada di lantai 1 ada 2. Yang berada di lantai 2 ada 2 juga. Dan yang berada di lantai 3 ada 1. Berarti susunan yang ketiga ini terdapat berapa banyak bangun balok? 5. Ada 5. Berarti 5 pada susunan yang pertama, 4 pada susunan yang kedua, dan 5 pada susunan yang ketiga. 5 ditambah 4 ditambah 5 jadi total keseluruhan dari susunan bangun tersebut adalah 4. Jadi sama seperti bangun datar, bangun ruang juga dapat digabungkan dan diuraikan. Dengan mengkonstruksi beberapa bangun ruang akan didapatkan bangun ruang yang berbeda. Sebaliknya, bangun ruang juga dapat diurai menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Ingat bahwa tembok tersusun atas banyak batu bata. Selanjutnya, silakan kalian kumpulkan gambar yang sudah kalian buat berdasarkan susunan yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Silakan masing-masing kelompok untuk mengumpulkan gambar yang sudah dibuat.
Kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengkonstruksi dan mengurai bangun, ruang kubus, dan balok serta gabungannya. Apa yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, kalian sudah memahami tentang bagaimana cara mengkonstruksi dan mengurai bangun. Nah, tadi apakah kalian menyusun bangun tersebut dengan susunan yang sama atau berbeda? Jadi dalam setiap susunan itu terdapat beberapa bangun yang dapat berbeda bentuk susunannya. Menurut kalian apa yang harus diperhatikan agar kalian dapat memahami dua bangunan itu sama atau berbeda? Ya, yaitu dengan melihat bentuknya. Lihat bentuknya. Ada lagi? Ya, lihat. Ya, sisinya. Ada sisi yang panjang, ada sisi yang lebar. Itu terdapat pada bangun balok. Sedangkan kalau sisinya sama, itu terdapat pada bangun. Baik. Lalu pertanyaan yang kedua, strategi apa yang paling membantu kalian dalam menghitung kubus yang tidak terlihat itu? Oke. Ya, strateginya dengan cara mengurai atau memecahkan susunan bangun yang terbentuk. Kita bisa mengurai, ya, misalnya susunan bangun yang terdapat di meja ini, kita bisa memahaminya dengan mengurainya, dengan memecahkan susunan bangun yang ada. Lihat, ada satu bangun kubus yang terlihat, lalu ada dua, ada tiga, dan ada empat. Oh, jadi ternyata susunan bangun tadi terdiri dari 4 bangun kubus. Oke. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa itu yang dimaksud dengan mengkonstruksi? Menyusun. Ya, mengkonstruksi artinya menyusun. Sedangkan apa yang dimaksud dengan mengurai? Bisa. Ya, memisah atau memisahkan. Oke. Dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, mengkonstruksi adalah kegiatan untuk menentukan bentuk dengan bangun. Sedangkan mengurai adalah kegiatan untuk menentukan berapa banyak bangun ruang untuk menyusun bangun gabungan dari bangunan ruang tersebut. Tadi kita sudah memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Itu salah satu dari kalian. Apabila kita harus menyelesaikan dalam doa.